Indonesia, salam Jinso buat dulur-dulur IKS dimanapun berada. Oke Lur, kali ini saya udah janjian sama organisasi Pagar Nusa yang ada di Lampung, lebih tepatnya di Kecamatan Buminabung. Kamu pengen tahu sejarahnya yang di Pagar Nusa di Buminabung, Lampung ini? Kalau kamu pengen tahu, ikutin saya terus. Cikidos. Kali ini kita udah mau masuk di kawasan Pagar Nusa. Ini Lur, kiranya ya, berarti kita udah mau masuk kawasan Pagar Nusa. Tadi saya udah bilang kan kita mau tahu sejarahnya Pagar Nusa di Lampung Tengah, khususnya Kecamatan Buminabung. Kalau kamu pengen tahu, ayo kita masuk dulu rumahnya dia. Oke Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun oke Lur, buat dulur-dulur dimanapun berada, kali ini saya udah masuk kalangan Pagar Nusa dan saya juga udah masuk rumahnya Mas Boy. Tadi Mas Boy gimana ya? Ini lagi Mas Boynya lagi ngelatih, jadi kita nggak bisa wawancara Mas Boy. Well, ya, perkenalkan nama saya Ahmad Safiji. Saya di sini sebagai terutama pernah merintis dan pernah usaha buka Pagar Nusa di sini. Dari saudara-saudara juga banyak, terutama dari pondok pesantren ada Pagar Nusa Cimande, Gasmi juga ada, dan status khusus dari Lampung itu keseluruhan ada Pagar Nusa Karomah. Nah, dan ini adalah 3 anggota yang udah jadi pelatih, dulu pernah sempat belajar sama saya dan lanjut kepada pengurus dari Rumbia dan statusnya sekarang adalah pelatih dari Buminabung. Nama-namanya silakan perkenalkan masing-masing. Saya Ahmad Muzaki. Kalau sampean? Ika Mahendra. Perkenalkan, nama saya Andi Kurniawan. Udah lama nggak sama jadi warga Pagar Nusa nih? Sekitar 3 tahun. Oh, udah 3 tahun. Kalau sampean? 2 tahun. Udah tahun sampean? Sama 2 tahun. Alhamdulillah ya, Pagar Nusa itu kayak mantep ya. Oke Lur, kita pengen tahu sejarah Pagar Nusa di Buminabung, Lampung Tengah ini ya. Sejarah-sejarahnya tuh kayak gimana sih awal mula berdiri sejarahnya di Lampung Tengah ini, di Kecamatan Buminabung ya? Buminabung ya. Nah, karena dari kecil itu sebenarnya dulu Pagar Nusa itu saya udah ada, tapi status saya dulu masih belum ikut. Adanya dulu di pondok pesantren asuhan Bapak Kiai Haji Ibnu Mubarok. Nah, waktu itu saya masih siswa, tapi saya belajarnya di pondok pesantren Nurul Qadiri, Lempuyang Bandar Palis, Bandar Sakti, Lampung Tengah. Nah, waktu itu saya pulang, posisi di Buminabung ini sudah ada Pagar Nusa Gasmi, asuhan Bapak Ibnu Mubarok. Nah, kalau dari saya sendiri, saya itu Cimande. Saya terus pulang, konsultasi sama sesepuh-sesepuh di sini, saya ngembangin di desa saya sendiri. Saya buka di depan masjid. Nah, terutama dulu itu ada sekitar anak 44 latihan. Nah, terus waktu itu dilanjut sama saya minta bantuan dari Pagar Nusa sekitar sini yang dulu latihan di Rumbia, itu Pagar Nusa Karomah. Nah, itu ada 4 anak 44 itu yang alhamdulillah lulus sampai akhir ada 4 anak. Ya, salah satunya yang ini. Alhamdulillah ya. Berat juga ya Lur ya, latihan Pagar Nusa. Pagar Nusa. Sebenarnya saya mau nanya, kemarin juga saya habis berkunjung di Pagar Nusa Gasmi. Ini tapi baju Gasmi itu warnanya merah. Kalau sampean ini Pagar Nusa apa ya Lur? Pagar Nusa, kalau saya ini dari Pagar Nusa Cimande. Cimande. Ya. Kalau mas-masnya ini sama juga Cimande. Dulu waktu itu latihannya sama saya Pagar Nusa Cimande. Terus saya minta bantuan, terus lanjut lagi ke yang bantu dari Pagar Nusa Karomah. Nah, sebenarnya kalau Pagar Nusa sendiri ini ada berapa aliran sih Lur? kalau yang dari saya ketahui sendiri ada Pagar Nusa pertama Gasmi itu yang pertama, terus Cimande itu masukan kelanjutannya, ada Karomah khusus dari Lampung, dan untuk daerah Palembang itu ada Pagar Nusa Lintang 9, masih banyak lagi. Oke Lur, jangan salah paham ya Lur, kalau Pagar Nusa tuh banyak alirannya, nggak cuma satu Pagar Nusa itu, ada Gasmi, ada Karomah, dan apa nih? Lintang apa? Lintang 9. Lintang 9 Lur. Nah, kalian ini aku mau nanya-nanya, kalau sejatinya Pagar Nusa berdiri pada tahun berapa Lur? Kalau Pagar Nusa sendiri itu tadinya itu suatu wadah pemersatu, bukan perguruan. Yaitu Pagar Nusa menyatukan perguruan aliran NU, ada Gasmi, ada Lintang 9, ada dari Cimande. Itu waktu tahun 1986 sesepuh-sesepuh pondok pesantren di Jawa Timur sama Jawa Tengah dan Jawa Barat itu bersepakat untuk menyatukan perguruan NU, dan itu sah dipilih ketuanya Kiai Haji Maksum atau Gus Maksum. Nah,
Oke Lur, ternyata Pagar Nusa ini masih muda Lur ya. Kalau untuk dia masuk di Lampung Tengah ini, dia tahun berapa Mas? Kalau di Lampung Tengah, saya sendiri itu tahun 2013 lulus dari pondok pesantren terus buka di sini. Tapi posisi itu udah ada pondok pesantren dari asuhan Bapak Ibnu Mubarok, ada Pagar Nusa Gasmi. Oh, udah ada juga di situ ya. Ya. Kalau untuk siswa-siswa sampean yang ngembala di sini, belepotan ya Lur. Ngembala di sini itu udah ada berapa anggota untuk jadi warga Kalau organ? sekitar dari latihan saya sendiri, insya Allah udah ada puluhan lah. Oh, puluhan atau ratusan ya Lur ya untuk di Kecamatan Bumi Agung ini. Itu sistemnya ranting apa gimana? Kalau di sini itu ranting cabang. Oh, cabang. Ya, ranting Oh, cabang. oh. Kalau pengurusannya ikut Lampung Tengah ya masih Bandar Jaya, pengurusnya masih sekitar Sedang Agung gitu. Lalu ya sejarah Pagar Nusa di Lampung Tengah atau lebih tepatnya di Kecamatan Bumi Agung itu pada tahun berapa tadi? Tahun Kalau Bumi Nabung sendiri, saya sendiri itu tahun 2013 buka di sini. 2013, anggotanya udah lebih dari 200 sampai 500, mungkin nyampe ribuan Lur di Lampung Tengah ini ya Lur. Untuk di Lampung Tengah dan Bumi Nabung ini ternyata Pagar Nusa udah luas dan banyak, karena Pagar Nusa itu singkatan dari apa Mas? Pagar Nusa itu pagarnya NU dan bangsa. Nah, Lur, tahu nggak? Pagar Nusa itu pagarnya NU dan bangsa. Nggak salah-salah, pagarnya NU ya. Oke, kalau aku pengen tahu sejarah dari adik-adik latihan itu, dari siswa sampai jadi warga itu berapa bulan atau berapa tahun latihannya, Mas? Kalau latihan sama saya, dulu saya sendiri itu latihan angkatan saya itu 3 tahun setengah. 3 tahun setengah ya, Mas. Karena emang saya dulu latihannya emang kalau guru saya dididik keras sendiri, saya diberi waktu sendiri. Alhamdulillah itu waktu 1 tahun saya sendiri udah diizinkan untuk ikut membantu melatih. Itu posisi masih di pondok pesantren. Kalau untuk Pagar Nusa sendiri, ibaratnya kalau IPS sudah ada warga, ya kayak saya ini baru tingkat 1, ada tingkat berapa kalau udah jadi warga? Kalau di Pagar Nusa itu ada siswa junior masih Enggak, saya nanya warganya. Warganya Warganya. itu ibaratnya kan ada tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat Oh, 3 iya. untuk warga itu ya. Kalau untuk Pagar Nusa sendiri itu gimana? Kalau dari Pagar Nusa udah mulai latihan selesai itu ada pelatih pendamping, pelatih tetap, terus guru pendamping dan guru itu udah ada 4 tingkatan. Kalau di Pagar Nusa ada 4 tingkat ya Lur, di situ berbeda-beda Lur, walaupun kita beda-beda anggota, organisasi, beda suku, tapi kita tetap sama NKRI Lur. Oke, kalau kita pengen tahu sejarah latihan Pagar Nusa dari siswa dari 0 sampai jadi warga itu minimal harus berapa tingkatan kita mau jadi warga Pagar Nusa ini? Kalau sebenarnya dari saya dulu pribadi itu ada dulu 3 tahun setengah itu ada 7 tingkatan. Tapi karena mayoritas di sini umumnya di sini adalah sekitar 1 tahun dan Ya. itu tingkatannya ada 3 yaitu sabuk kecil, sabuk yang besar dan warga atau sorban itu warnanya hijau semua. Oh, warnanya hijau semua ya Lur, sabuk kecil, sabuk besar Sama sorban. Kalau warga. saya pengen tahu kalau arti sabuk kecil itu apa Mas? Kalau sabuk kecil itu ibaratnya siswa yang udah senior, dia latihannya udah dapat jurus-jurus dasar dan untuk melanjutkan ke latihan berikutnya itu udah mampu. Kalau dia dari tingkat kecil ke besar itu minimal berapa bulan Mas? Sekitar 6 bulanan. 6 bulan ya, itu nggak sebentar. Dari kecil ke besar 6 bulan. Kalau dari besar ke sorban tuh itu berapa? juga bisa 6 bulan, bisa lebih cepat tergantung siswanya, terus tergantung perkembangannya di sekitar sini. Oh, itu Lur ya, nggak sebentar untuk jadi warga Pagar Nusa. Tidak semudah membalikan telapak tangan Lur. Ada proses-prosesnya itu. Kalau kita mau tes-tesnya biasanya kalau kita ada tes kalangan, tes jurus sama aja kayak gitu nggak Mas? Iya, tapi beda ibaratnya tradisi lain perguruan kan lain tradisi. Cuma intinya sama aja untuk meningkatkan kualitas siswa dan ilmu-ilmu yang kita akan salurkan ke siswa tersebut. Oke, makasih Mas atas izinnya tadi kita udah dapat wawancara sejarahnya di Bumi Nabung, Lampung ini. Habis ini saya pengen lihat latihannya, boleh nggak Mas? Oh, Latihan silahkan, buat mari adik-adik. kita sama-sama untuk mengfortifikasi, untuk menyemangatkan siswa agar gimana persatuan kita antar saudara, antar perguruan, dan pemersatuan dari khususnya Bumi Nabung ini agar juga nanti perguruan-perguruan lain semoga dapat
bersatu dan Amin. berkumpul untuk berjuang bersama-sama. Kita ada pesan-pesan untuk pencak silat Indonesia nggak ini? Buat dulu. Ada pesan ya, kita sebagai satu Nusantara NKRI, kita harus perjuangkan sampai mati, khususnya kita orang Islam. Mari kita abadikan saudaraan Islam, khususnya umat Nabi Muhammad SAW. Ini kita udah masuk kawasan PN, latihan PN. Kamu pengen tahu kan latihan pagar nusa kayak gimana yang ada di Bumi Nabung? Ayo ikutin saya. Ya, ini inilah latihan kedua. Ini posisinya adalah kecil dan ya, posisinya tangannya di belakang, kakinya jinjit. Ya, caranya ini untuk lanjutan untuk posisi duduk ini untuk melatih kekuatan kekencangan tubuh terutama kaki dan badan. Ini posisinya tangannya begini, ini untuk menekan perut supaya napasnya ini tertekan dan untuk mengolah pernapasan juga. Ayo silakan lanjutkan. Oke, aku bertanya ini tentang apa sabuk ya Lur? Tadi kan udah dijelasin sabuk ada berapa. Kalau untuk adik-adik kita ini sabuknya apa nih? Sabuk Nah, kecil apa gede ini? Kalau ini kemarin habis dengan tes-tesan udah naik. sabuk kecil. Nah, kalau dengan itu waktu tes-tesannya juga pas sama waktu tes-tesan IKS kemarin. Yang di malam minggu SD itu ya Lur? Nah, itu sebenarnya waktu di jalan itu sebenarnya papasan. Untuk ini sabuk apa? Ini kecil. Ini udah tingkatan dari kecil ke besar. Oh, dari kecil mau ke besar ya. Kita udah masuk tingkat. Oke, kalau aku pengen tahu ini abis ini dia pengesahan pada bulan berapa ini kira-kira? Kalau Kan bulannya itu antara tes itu sekitar 6 bulan sekali. Sekali tes. Kalau dapat tes 3 kali tes. Ya, 3 kali tes. Berarti 1 tahun lebih ya? Tahun 1 setengahan ya? lah. Tahun. Itu juga tergantung siswanya, gimana perkembangannya, juga gimana siswanya sendiri. Itu kan ada siswa yang sebulan lagi, ada yang siswa yang dipercepat juga bisa kalau dia memang skillnya atau kemampuannya memadai. Lur, terima kasih atas izinnya saya udah main-main ke Pagar Nusa di Bumi Nabung. Sama-sama. Pokoknya saya terima kasih sekali. Oke, Lur. Ya, silakan. Agak tegang bro, udah ditemuin dulur kita dari Rumbia. Jadi sorry salah cara tadi. Nah, sekarang kita ada apa? Salam-salam buat dulur-dulur atau ada buat pesan-pesan buat dulur-dulur biar gimana sih mempersatukan saudara-saudara kita gitu, buat nggak cuma di Pagar Nusa atau IKS, bahkan pengennya semua perguruan gitu kita biar akur. Ada nggak buat dulur? Nusantara, Lebih keras lagi mas? ya. Lebih keras lagi nggak Wak? Untuk pesan pencaksilat seluruh Nusantara, khususnya di Lampung ini, mari kita kembangkan perguruan masing-masing tanpa mengadakan ricuh dari antar perguruan. Karena kita satu wadah yaitu IPSI, Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Kita gunakan ilmu seperti pohon, semakin tinggi pohon semakin besar angin yang menerpa. Dan jangan jadikan ilmu gangguan itu untuk memecah belahkan kita. Justru semakin kuat kita, semakin besar kita perjuangan untuk mempersatukan perkembangan pencaksilat di Nusantara ini, khususnya di Lampung Tengah. Ya, segitu pesan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya dari kita Pagar Nusa. Semoga perguruan-perguruan lain juga memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk pesannya masing-masing. Kami terima dengan lapang dada. Oke, sekian ya Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.